Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kita bahas satu-satu ya anak-anak. Nah, yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang atau pihak atau perusahaan yang melakukan produksi itu disebut produsen. Contohnya ini ada PT Pertamina. Nih, PT Pertamina ini yang menghasilkan bahan bakar yang kita pakai sehari-hari, contohnya gas LPG, solar, bensin itu diproduksi oleh PT Pertamina. Kemudian yang kedua ada PT Astra atau PT Honda Motor. Ini yang memproduksi sepeda motor yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada pengrajin gabah. Nih, pengrajin gabah ini juga termasuk kepada produsen yang melakukan kegiatan produksi. Juga ada pabrik baju. Nah, pabrik baju atau penghasil baju ini juga termasuk ke dalam kegiatan produksi. Nah, anak-anak, kalau misalnya ada kata menghasilkan, penghasil, pabrik, pembuat, itu maka dia termasuk kepada kegiatan produksi, yang mana orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebutnya produsen. Nah, itu tentang produksi ya anak-anak. Banyak contohnya selain Pertamina, kemudian selain PT Astra, pengrajin gabah, ada juga misalnya pengrajin ukiran kayu bisa, kemudian pabrik barang elektronik bisa, pabrik handphone bisa, kemudian pabrik sepatu, pengrajin sepatu kulit juga itu bisa ya anak-anak, termasuk kepada proses atau kegiatan produksi. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebutnya distributor. Orang atau pihak ya atau perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi ini disebutnya distributor. Contoh nih anak-anak, ada Indomart dan Alfamart. Indomart dan Alfamart ini dia mengambil barang dari pabrik, misalnya di Indomart dan Alfamart ini ada coklat misalnya. Coklat ini diambil atau Indomart mengirimkan dari pabrik coklat mengirimkan ke Indomart dan Alfamart. Pabrik coklat ini berfungsi sebagai produsen yang melakukan kegiatan produksi, kemudian dijuallah di Indomart. Indomart ini sebagai penyalur dari pabrik atau dari produsen ke konsumen atau ke kita nanti sebagai pembeli. Nah, selain Indomart dan Alfamart juga ada penjual baju. Nih, penjual baju ini penjual baju yang menjual baju jadi itu juga termasuk kepada distributor yang melakukan kegiatan distribusi. Ada lagi pedagang bensin eceran atau misalnya pom bensin, itu juga termasuk ke dalam kegiatan distribusi. Nah, ada juga agen nih, ada agen gas LPG juga termasuk kepada kegiatan distribusi. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kata menyalurkan atau menjual kembali itu termasuk kepada distribusi ya, karena distribusi itu adalah perantara antara produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya setelah distribusi ada lagi konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebutnya konsumen. Contoh, kalau kita membeli nih, yang nomor satu ini pembeli bensin. Beli bensin itu termasuk kepada kegiatan konsumsi. Kita memesan atau menaiki ojek online juga itu termasuk kepada kegiatan konsumsi. Jadi konsumsi itu tidak hanya barang tapi juga termasuk jasa ya, seperti ojek online. Kita sebagai pengguna ojek online, sebagai pemakai ojek online juga itu termasuk kepada kegiatan konsumsi. Kemudian yang ketiga ada pembeli baju nih, pembeli baju juga termasuk konsumsi.
Nah, orang yang melakukan kegiatannya disebut konsumen. Dan ada lagi misalnya nih, kita ada di pasar swalayan atau ada di supermarket sebagai pembeli. Nah, itu kita termasuk kepada konsumen. Jadi konsumen kalau ada kata pembeli atau pengguna atau misalnya kita membeli atau menggunakan, itu termasuk kepada kegiatan konsumsi seperti itu. Nih, ini contohnya ya, ini contoh alurnya. Pertamina ini, PT Pertamina sebagai produsen yang melakukan kegiatan produksi. PT Pertamina sebagai produsen. Nah, kemudian pom bensin ini sebagai distributor yang melakukan kegiatan distribusi dari PT Pertamina, kemudian didistribusikan oleh pom bensin dan diterima oleh konsumen. Nah, konsumennya itu kita sebagai pembeli bensin ya anak-anak. Kemudian ada lagi contoh lainnya, misalnya yang bertindak sebagai produsen adalah pabrik motor PT Astra. Nah, kemudian yang bertindak sebagai distributor dan melakukan kegiatan distribusi ini adalah dealer. Dealer itu dealer resmi sepeda motor atau toko sepeda motor, namanya dealer. Nah, dealer ini kemudian menjual motor ke konsumen. Konsumen ini melakukan kegiatan konsumsi. Jadi, pertamanya dari pabrik, kemudian dari pabrik disalurkan ke dealer, kemudian dijual ke konsumen. Seperti itu ya anak-anak. Jadi, nggak bisa nih kalau misalnya kita mau beli langsung motor ke pabrik. Nah, hal itu tidak akan bisa kita lakukan ya, karena pabrik itu tidak melayani penjualan langsung kepada konsumen. Jadi pabrik hanya menyalurkan ke distributor, kemudian nanti distributor menjual ke kita, ke konsumen. Jadi kalau mau beli harus ke dealer ya, harus ke distributor. Gak bisa langsung beli ke pabrik. Kecuali kalau kamu mau bikin dealer, ngambilnya dari pabrik. Kalau cuman beli satu, ya harus beli di distributor atau di dealer. Seperti itu. Kemudian contoh lain. Produsen baju melakukan kegiatan produksi. Ini misalnya pabrik baju melakukan kegiatan produksi, kemudian menyalurkan barangnya ke Ramayana. Ramayana ini boleh Ramayana, boleh Carrefour, boleh penjual baju eceran di pasar. Yang penting dia menerima baju yang sudah jadi dari produsen. Nah, jadi Ramayana ini termasuk kepada distributor yang melakukan kegiatan distribusi dan menyalurkannya ke kita sebagai pembeli baju atau sebagai konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti boleh ditanyakan dan diskusi di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.